dan saya Muhammad Taufik sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PSHT melalui kegiatan ritual bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Sutarsono, Ketua Cabang Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang juga anggota Lembaga Hukum dan Advokasi PSHT. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat soal putusan kasasi nomor 40K garing PDT.sus straight HKI garing 2021 yang dijatuhkan pada tanggal 25 Januari 2021. Putusan kasasi ini juga memperkuat putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya nomor 8 tahun 2019. Putusan kasasi ini sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan upaya peninjauan kembali. Sebagai penggugat di dalam perkara ini adalah PSHT yang diwakili oleh Muhammad Taufik atau biasa yang kita kenal dengan Mas Taufik. Sedangkan tergugat atau termohon adalah Isudiantoro dan istri beserta putra-putri almarhum Tarmaji Budiasono atau kita kenal dengan Mas Maji. Objek sengketa dari perkara ini adalah merek jasa atau dagang PSHT dan SHT kelas 41. Merek ini digunakan untuk 3 hal. Yang pertama, untuk pencaksilat, latihan pencaksilat dan memberikan pelatihan bela diri. Itu dalam konteks PSHT. Tentunya banyak, ada ribuan penggunaan jenis kegiatan untuk merek kelas 41. Ada 11 poin tuntutan yang diajukan oleh Mas Taufik selaku penggugat. Namun saya akan menjelaskan 4 saja. Yang pertama, dia menyatakan nama Persaudaraan Setia Hentera B merupakan nama badan hukum dan perkumpulan penggugat. Tuntutan yang kedua, menyatakan penggugat selaku pemilik sesungguhnya yang sah dan beritikat baik dari seluruh merek dagang atau jasa PSHT dan SHT. Tuntutan yang ketiga, menyatakan merek dagang atau SHT dan PSHT memiliki kesamaan keseluruhannya dengan merek dagang atau jasa PSHT atas nama penggugat sebagai merek dagang atau jasa terkenal. Untuk diketahui bahwa PSHT yang diketuai oleh Mas Taufik itu telah mengambil alih merek kelas 25 dari PSHT 1922 yang telah keluar dari PSHT. Tuntutan yang keempat, membatalkan pendaftaran merek atau jasa PSHT dan SHT. Itu tuntutan yang diajukan oleh Mas Taufik selaku penggugat. Lalu bagaimana putusannya? Baik di PN Niaga Surabaya maupun di kasasi pada pokoknya menolak seluruh gugatan Mas Taufik selaku penggugat. Lalu apa pertimbangan hukum majelis hakim menolak permohonan kasasi Mas Taufik? 1. Penggugat atau Muhammad Taufik selaku Ketua Umum PSHT masa bakti 2016-2021 hasil paruh 2016 telah dinonaktifkan selaku Ketua Umum PSHT berdasarkan Surat Keputusan Majelis Luhur nomor 001/SK/ML/PSHT.00 Romawi 11
Garing/2017. Jadi di dalam Parlov 2017, keputusan Parlov 2017, Mas Taufik sudah diberhentikan sebagai Ketua Umum PSHT. Itu pertimbangan hukum yang kedua. Pertimbangan hukum yang ketiga, para tergugat dalam hal ini adalah Mas Isbiantoro dan istri serta putra putri Mas Maji tidak terbukti menerima royalti atau keuntungan dari hak merek dagang atau jasa PSHT dan PSHT, sehingga para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi proses pembelian merek PSHT kelas 41 dari Mas Maji, dari ahli waris kemudian kepada Mas Isbiantoro tidak melanggar hukum. Dan merek itu untuk kepentingan organisasi, bukan untuk kepentingan pribadi. Ini terbukti. Warga PSHT bebas untuk menggunakan merek atau atribut PSHT dan SHT dengan ketentuan sesuai dengan aturan organisasi. Nah, pertimbangan hukum yang keempat, putusan pengadilan niaga pada PN Surabaya tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi penggugat ditolak. Jadi jelas bahwa gugatan atau permohonan Mas Taufik yang mewakili PSHT ditolak untuk seluruhnya. Sebagai penutup tayangan video ini, saya ingin berpesan, Mas Taufik, panjenengan seharusnya menerima dan melaksanakan hasil putusan kasasi ini dengan lilo dan legowo, ikhlas tusing batin. Karena gugatan panjenengan itu saya anggap sebagai sabdo panditorojo, sabdo gugatan panjenengan itu adalah mencerminkan dari isi dan hati pikiran panjenengan. Pandito, panjenengan itu sudah menyandang nirohano. Rojo, panjenengan adalah seorang pemimpin. Memandang PSHT itu jangan menggunakan kacamata yang sempit, tapi mari kita gunakan kacamata yang besar. Karena PSHT itu adalah sebuah organisasi yang besar yang beranggotakan lebih dari 10 juta warga PSHT. Kebaikan yang kita tanamkan di dalam rumah PSHT juga merupakan kebaikan dari mereka. Keburukan yang kita tanam pada halaman rumah PSHT juga akan berdampak buruk kepada mereka. Mas Taufik, pesan saya yang terakhir, sopo sing nandur bakal mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada hari ini gugatan kita terhadap Menteri Hukum dan HAM dan tergugat intervensi pengurus Yayasan Setia Hati Terate untuk membatalkan pengesahan kepengurusan yayasan yang dibentuk oleh pembina yayasan tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pengurus pusat Persaudaraan Setia Hati Terate telah kita menangkan. Gugatan dikabulkan seluruhnya dengan memerintahkan kepada tergugat Menteri Hukum dan HAM untuk membatalkan keputusannya. Semoga ini bisa menjawab carut marut sengketa kepemilikan padepokan, kepemilikan Yayasan Setia Hati Terate, agar tidak lepas dari Persaudaraan Setia Hati Terate. Salam Persaudaraan Setia Hati Terate Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kadang warga Persaudaraan Setia Hati Terate Kinasih, salam persaudaraan. Sekitar 50 hari lagi
kita akan memasuki bulan Suro. Bagi warga PSHT, bulan Suro ini mempunyai makna yang istimewa. Secara tradisi, banyak kegiatan yang dilakukan oleh warga PSHT di bulan Suro, mulai dari kegiatan malam tirakatan 1 Suro, ziarah ke makam leluhur, melakukan sedekah alam, dan yang paling sering kita lakukan secara terbuka adalah wisuda atau pengesahan warga baru PSHT. Kegiatan di bulan Suro atau Suran pada awalnya diperkenalkan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram yang keempat pada tahun 1633 Masehi. Tujuannya untuk mempersatukan berbagai perbedaan di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa, melalui kegiatan ritual bersama. Kegiatan ritual tersebut antara lain menyelenggarakan tirakatan 1 Suro dalam bentuk kegiatan menyendiri sambil melakukan wirid, serta tugurani atau merenung sambil berdoa. Tujuannya selain untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa adalah untuk introspeksi dan koreksi diri atas segala salah dan khilaf yang pernah dilakukan sebelumnya, serta menumbuhkan tekad baru untuk bangkit kembali secara bersama-sama, baik dalam bentuk sedekah alam ataupun buang sesaji sebagai simbol membuang ego pribadi untuk kepentingan kerukunan bersama. Tradisi itulah yang kita lestarikan agar kita dapat membangun persaudaraan yang guyup rukun, agar seluruh warga PSHT dapat semakin produktif, ikut memayu hayuning bawono atau ikut memberi manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Satgas COVID-19 bahwa saat ini sedang terjadi lonjakan kasus masyarakat yang terpapar COVID-19 di berbagai wilayah, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Sehubungan dengan itu, maka dengan ini pengurus pusat Persaudaraan Setiahati Ternate minta agar seluruh pengurus cabang, ranting, rayon, serta para pelatih agar mempersiapkan kegiatan Suran sebaik mungkin, antara lain memanfaatkan kesempatan menjelang Suran ini agar tetap melakukan pembinaan calon warga baru sebaik-baiknya, terutama dalam bidang kerohanian, keorganisasian, agar para calon warga PSHT mampu memahami makna ajaran setia hati sehingga dapat memelihara persaudaraan yang kekal abadi serta lebih produktif
dalam memberi manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Yang kedua, mengurangi kegiatan yang bersifat fisik, terutama untuk menghindari risiko penularan COVID-19 dengan memperhatikan protokol kesehatan sebaik mungkin. Pada kesempatan yang baik ini pula, perlu kami sampaikan bahwa adanya putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 619K Tun 2018 dan nomor 1712K PDT 2020 memberikan kekuatan keabsahan legalitas organisasi Persaudaraan Setia Hati Ternate serta kekuatan hak kepada Kang Mas RB Wiono sebagai Ketua Majelis Luhur dan saya Muhammad Taufik sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PSHT yang merupakan bagian dari hasil parapatan luhur tahun 2016. Perlu kami tegaskan bahwa hak merek jasa kelas 41 tidak dapat digunakan untuk mengganggu kegiatan PSHT dimanapun berada. Karena kegiatan PSHT adalah merupakan kegiatan pendidikan budi luhur yang diatur dalam ADART PSHT, bukan merupakan kegiatan perdagangan jasa. Dengan demikian, kami minta agar seluruh kadang PSHT untuk tetap tenang, menjaga kerukunan persaudaraan, dan menjalankan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, serta aktif membantu kebijakan pemerintah, baik dalam mengatasi masalah COVID, mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional, serta ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Semoga kebersamaan kita dapat memberi manfaat bagi keluarga, masyarakat, serta bagi bangsa dan negara kita tercinta. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.